Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kabar Ibu Siti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jailani. Alhamdulillah Pak Jailani, saya sehat. Bagaimana dengan kabar Pak Jailani hari ini, Bapak? Alhamdulillah Bu, saya sehat juga. Ini jadi kegiatan pasca observasi ini tujuannya apa Ibu ya? Yang saya ingin adalah mengajak Pak Ibu untuk ngobrol ya, khususnya tentang kegiatan yang Ibu sudah laksanakan di pertemuan kemarin, kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan di kelas 4 Bu. Ini saya sampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat Ibu ya. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan, boleh kan Ibu ya? Boleh sekali Pak Jailani, silakan Bapak. Apa saja yang ingin ditanyakan? Baik Bu. Untuk yang pertama, ini saya ingin bertanya bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin Bu? Baik Pak Jailani, Alhamdulillah Pak. Perasaan saya setelah saya melaksanakan pembelajaran yang kemarin, saya itu merasa senang Pak. Tetapi ada beberapa hal Pak yang menurut saya itu masih belum sempurna Pak. Gitu. Ya. Lalu bagaimana Bu perasaan kita kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan adanya kehadiran supervisor di dalam ruang kelas Bu? Perasaan saya itu saya agak sedikit tegang Pak. Saya deg-deg karena apa ya, biasanya kan saya mengajar hanya berjalan, hanya ada saya dengan anak-anak. Kemudian kemarin saya ditungguin Bapak, jadi saya agak merasa tegang gitu karena ada yang mengamati Pak. Saya takut nanti ada hal-hal yang masih banyak kekurangan ketika saya melaksanakan pembelajaran itu Pak. Ya baik Bu. Berikut apa mau coba ceritakan Bu terkait dengan proses pembelajaran yang kemarin yang Ibu laksanakan di kelas 4 Bu. Mungkin bisa diceritakan ya Bu ya. Iya Bapak, terkait dengan kemarin yang sudah saya laksanakan pembelajaran IPAS di kelas 4 ya Pak. Alhamdulillah kalau menurut saya itu sudah sesuai dengan rencana Pak, sesuai dengan rencana yang sudah saya buat, walaupun mungkin tidak berjalan semulus dan sebaik yang saya inginkan, tapi kalau perencanaannya insya Allah sudah sesuai Bapak. Terus bagaimana dengan tujuan pembelajarannya? Iya, pada proses pembelajaran kemarin saya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak, dan alhamdulillah kemarin untuk diferensiasinya saya menggunakan konten Pak, dan saya juga menggunakan diferensiasi proses Pak. Jadi pengelompokannya sudah sesuai dengan minat yang dan gaya belajar yang diinginkan oleh siswa-siswi saya Pak, gitu. Oh ya. Kemudian mereka juga menggunakan apa ya, senang menggunakan visual Pak dan audio visual Pak, Ya. gitu. Kemudian Bu ya, proses pembelajarannya dalam pembelajaran itu sudah terlaksana Ibu ya. Itu bagaimana? Alhamdulillah kemarin sudah terlaksana. Jadi menurut saya Pak, saya itu sudah menggunakan sintak-sintaknya, itu sudah saya lalui, dan peserta didik juga sudah mengikuti pembelajaran tersebut dengan senang. Mereka mengikuti kegiatan itu dengan senang, dan saya rasa mereka bisa Pak untuk mengikuti pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak Pak. Oh ya. Terus mungkin ada catatan Ibu yang saya juga beberapa yang sudah Ibu sampaikan dalam praobservasi ya, sudah ada tampak Ibu ya semua, terkhusus untuk sikap-sikapnya dalam pembelajaran yang kemarin anak sudah diajak untuk berdiskusi Ibu ya bersama, kemudian presentasi juga evaluasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah Ibu yang terkait dengan hambatan Bu, hambatan dari proses pembelajaran yang dilaksanakan kemarin. Iya Bapak, saya merasa itu kemarin ada hambatan ketika saya melaksanakan pembelajaran. Ketika Bapak mengamati saya pada saat saya melaksanakan pembelajaran itu, memang saya kurang persiapan Pak. Seharusnya itu kan saya mempersiapkan PCD, kemudian
kemudian speaker dan lain-lain itu sebelum pembelajaran dimulai. Tapi kemarin ada terkendala Pak, jadi ketika saya sudah mulai pembelajaran, kemudian saya baru ada yang teringat, ada yang belum disiapkan, baru menyalakan LCD-nya tidak saya coba dulu Pak. Jadi agak terburu-buru Pak, dan kemudian akhirnya jadi apa ya, pencapaiannya itu menurut saya itu kurang maksimal Pak, karena kurangnya persiapan saya. Selain hambatan itu ya, apakah waktu ada yang terbuang karena penyiapan mereka dalam hambatan itu mungkin itu ya? Ada Pak, ya karena tadi kan seharusnya saya menyiapkan alat itu sebelum pembelajaran mulai, sudah saya coba. Nah kemarin sudah saya siapkan, tapi belum saya coba. Jadi kan ketika mulai pembelajaran saya baru menyalakan LCD, jadi kan ada waktu yang terbuang begitu Pak jalannya. Ya. Memang kemarin saya amati memang terkait hambatan yang itu terjadi gitu ya. Kira-kira menurut Ibu alasan apa Pak Seji yang Ibu lakukan ketika ada hambatan seperti itu? Kemarin itu anak-anak itu kurang maksimal Pak dalam mengikuti pembelajaran saya Pak. Mungkin karena itu juga pengalaman anak pertama kali di kelas 4 itu, ketika kita sedang melakukan pembelajaran itu ada yang mengamati. Jadi mungkin siswa itu masih takut Pak ketika saya suruh untuk maju, kemudian ketika saya tanya untuk menjawab, jadi masih banyak siswa-siswa itu saja Pak yang berani menjawab. Beberapa siswa ada yang tidak berani dan takut Pak untuk menjawab. Baik Bu. Jadi alasan Ibu itu karena mungkin Ibu bersifat menawarkan ya, tidak langsung memberikan kesempatan kepada semua siswa. Kemudian untuk Ibu terkait yang tadi sudah sampaikan beberapa hambatan yang ada, pertama adalah terkait borosnya waktu itu ya, karena terbuang gara-gara pemasangan LCD yang waktunya kurang itu ya. Kemudian ada juga tadi persoalan tentang siswa yang aktifannya kurang menyeluruh, yang aktifnya juga kurang menyeluruh, hanya dikuasai oleh beberapa siswa yang derajat ya. Terkait hambatan itu terjadi, kira-kira solusinya itu bagaimana Bu yang dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir seperti itu tuh? Iya, kalau menurut saya rencana yang akan saya laksanakan Pak untuk mengurangi hambatan ya, ketika ada anak-anak yang tidak aktif dalam pembelajaran itu, saya mungkin akan memberikan kesempatan kepada semua anak untuk berpendapat. Jadi biar tumbuh rasa percaya diri Pak dalam anak itu. Tidak, kalau nanti siapa yang akan bertanya kan pasti nanti anak-anak itu saja, anak-anak yang sudah berani. Nanti anak-anak yang percaya dirinya kurang nanti tidak mau menjawab. Jadi saya akan memberikan kesempatan kepada semua siswa-siswa untuk latihan berpendapat dan latihan menyampaikan pendapat, juga menyampaikan jawaban, cara menyampaikan jawaban ketika kita melakukan pembelajaran begitu Pak. Ya, baik Bu. Jadi diberi kesempatan langsung ke siswa yang ingin ikut Ibu ya, jadi biar semuanya merasakan kesempatan yang sama untuk berbicara seperti itu Bu ya. Begitu Pak, itu rencana saya seperti itu. Dan mengenai waktu, karena tadi ada persiapan ya, di persiapan masih kurang ketika saya memberikan mau menggunakan LCD tadi ada kendala. Nah untuk kedepannya saya akan mencoba LCD itu, memastikan bahwa LCD itu sudah terpasang dan LCD maupun speaker bisa digunakan dengan baik Pak. Gitu, Pak. Ya, baik Bu. Jadi tadi persoalan menyiapkan kita baru yaitu tentang masuk, ya akhirnya kan ada waktu terbuang. Jadi solusinya Ibu tadi menyampaikan sebelum bel atau sebelum masuk sudah dipisahkan. Jadi ketika itu sudah masuk semuanya, sudah siap, luar biasa Bu. Nah kemudian karena Ibu sudah menyampaikan beberapa solusi ini, kira-kira kapan mulai aksen Bu untuk memperbaiki hambatan-hambatan yang sudah terjadi seperti itu? Ini Bapak, untuk rencana saya itu untuk memperbaiki hambatan-hambatan yang sudah terjadi pada saat kemarin saya melakukan pembelajaran dan Bapak melakukan observasi kepada saya itu, saya ingin action pada pertemuan berikutnya Pak. Nanti saya bisa menerapkan hasil evaluasi dari apa yang sudah kita laksanakan ini Pak, agar pembelajaran yang saya lakukan itu lebih
baik, kemudian lebih terarah dan lebih termanage Pak, begitu. Sangat luar biasa Ibu ya, dari apa yang Ibu laksanakan kemarin ya, ketika saya mati. Jadi memang secara keseluruhan berdasarkan hasil perbincangan kita di observasi, alhamdulillah semuanya sudah ada tampak gitu ya. Semua dimulai dari penyampaian tujuan, kemudian strateginya juga berdiferensiasi, juga ada yang konten ya Bu, ada proses, kemudian juga model pembelajarannya, sintak-sintaknya juga sudah saya catat Bu ya, dan semuanya ada, cuma memang ada beberapa hambatan Ibu ya. Ya, dan yang tadi Ibu sampaikan ya, memang itu juga terlihat ada Bu ya. Siswa itu selalu dikuasai oleh siswa tertentu, yang lain kemudian presentasi juga hanya siswa yang memang dalam pintar, dan yang lainnya tidak terlihat. Ibu juga tentang waktu, secara waktu memang kemarin agak terkuras ya, jadi terburu-buru karena terkurasnya sudah di awal tadi penyiapan proyektor, terus hambatan yang disampaikan juga sangat luar biasa Bu, penyampaiannya detil sesuai yang saya catat, dan juga solusinya juga luar biasa Bu, solusinya juga ada, betul saya harapkan solusi yang sudah Ibu sampaikan tadi termasuk rencana perbaikan itu bisa terlaksana dengan baik, sehingga membantu kegiatan pembelajaran Ibu lebih positif dalam pembelajaran itu Ibu ya. Iya Bapak. Saya ucapkan terima kasih Bapak karena dengan kegiatan yang Bapak lakukan untuk mensupervisi saya, jadi untuk kedepannya saya akan memperbaiki Pak pembelajaran saya agar lebih baik lagi. Begitu dari hasil evaluasi yang sudah Bapak berikan kepada saya Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih Bu Septi karena sudah membantu proses kegiatan kami Bu ya. Saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Jenny, saya mengucapkan